Ya, pendengar pers, seperti yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan acara kita pada pagi hari tepat pukul 8 dalam talk show pajak. Ya, dengan tema pelayanan perpajakan selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Alhamdulillah pada pagi hari ini tamu-tamu istimewa kita sudah hadir, pendengar PR, dalam talk show pajak. Nanti ya 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Oki Rusdiar Kasmir Putra. Ya, selamat pagi Bapak ya. Selamat pagi Kang Dudi dan pendengar setia PR FM. Baik ya, Pak Oki Rusdiar Kasmir Putra selaku Kasih Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Jawa Barat 1. Dan kemudian yang berikutnya ada juga Bapak Jogi Agustinus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kang Budi dan juga pemirsa setia PRN. Iya, Pak Jogi Agustinus, Kasih Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Jawa Barat 1. Baik, sehat semua Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah sehat pagi ini Pak. Iya, baik. Wajar panggil Pak nih, panggil Kang aja Pak. Oh iya, Kang, betul ya, lupa saya. Baik, ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya manggil Kang atau manggil Bapak ini ke tamu-tamu istimewa saya pagi hari ini? Maunya sih Kang ya, cuman nggak apa-apa. Boleh. Pak juga ya, dipanggil Pak juga nggak masalah. Boleh, baik. Ya, pendengar PR, dalam talk show pajak pada pagi hari ini, yaitu pelayanan perpajakan selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mungkin ini siapa terlebih dahulu nih Pak yang akan disampaikan terkait dengan ya kebijakannya seperti apa, kemudian juga ini kan memang sangat rentan ya bertemu langsung, kemudian bertatap muka, bahkan juga kertasnya dipegang begitu ya. Oke. Betul. Ya, dari Pak Jogi dulu ini ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan terkait perkembangan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Yeah. Pemerintah menetapkan strategi social distancing, yaitu mengurangi kontak langsung antar manusia untuk mengurangi atau memutuskan penyebaran infeksi atau penyakit ini. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini ikut menyukseskan strategi ini dengan pelayanan tatap muka berhenti sementara. Maksudnya apa? Untuk mencegah, tadi seperti sampaikan, mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dan risiko COVID-19. Serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Direktorat Jenderal Pajak tetap berjalan secara efektif dan efisien, yaitu melalui saluran lainnya. Masa penyebaran ini kan ditetapkan mulai 16 Maret sampai dengan 5 April 2020. Pelaksanaan tugas fungsi dan layanan selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 ini, DJP tetap beroperasi, namun aktivitas di tempat pelayanan perpajakan yang melakukan kontak langsung dengan wajib pajak, yaitu dalam hal ini tempat pelayanan terpadu yang ada di kantor pelayanan pajak, layanan di luar kantor atau LDK, pelayanan terpadu satu pintu seperti mau pelayanan publik, dan tempat lainnya ditiadakan sementara. Nah, itu. Oke, baik. Jadi itu kebijakan ini, nah ini terkait dengan kebijakan ini apa berlaku sampai kapan? Apakah ada limitnya atau bagaimana Pak di lapangan nanti? Untuk sementara kita tetapkan untuk pelayanan secara langsung yang ditiadakan ini mulai dari 16 Maret 2020 kemarin sampai dengan 5 April 2020. Baik, sampai dengan 5 April 2020. Wah, lama juga ya? Ya, cukup lama, 3 minggu ya. 3 minggu ya ini ya. Oke ya. Terkait dengan kebijakan tugas dan fungsi layanan Direktorat Jenderal Pajak selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Nah, tapi kalau dilihat di lapangan Pak, apakah juga ada pengaruh yang signifikan dari para ini yang akan membayar pajak ataupun juga melaporkan pajak ini Pak di lapangan masyarakat? Iya, yang terkait dengan peniadaan sementara layanan tatap muka kita, memang kita sudah pasang beberapa pengumuman di setiap kantor pelayanan pajak. Jadi memang ini jadi pertanyaan yang pada hari Senin itu kan karena kita mendadak ya. Jadi kita memang tutupnya ini kan harus tutup. Makanya banyak wajib pajak yang juga mulai by phone itu tanya, terus gimana nih saya kalau mau mendapatkan layanan. Jadi mungkin juga untuk seluruh pendengar setia PRFM dan wajib pajak yang ada di Bandung atau di lingkungan Jawa Barat 1, bahwa
Sebenarnya kita mengoptimalisasikan sarana elektronik yang kita punya. Jadi wajib pajak masih tetap bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan secara online. Semua layanan, karena sebetulnya kita hampir semua layanan kita itu sudah online. Jadi secara umum saya rasa tidak terganggu ya. Cuman memang aktivitas di kantor pelayanan pajak menurun drastis. Seperti itu Kang Dudi ya. Iya. Baik. Jadi dengan berhentinya layanan tatap muka ini, jadinya nanti kewajiban dari wajib pajak untuk membayar pajak ini tidak terganggu ya Pak ya. Tidak terganggu. Begitu, ya? Betul. Sangat mudah ya. Jadi bisa melalui seperti misalnya kayak penyampaian SPT tahunan ini ya. Betul. Ya. Mungkin bisa disampaikan ini Pak, bagaimana nih untuk masyarakat ini kalau untuk SPT tahunan ataupun kewajiban pajak, karena kan tidak tatap muka ya. Baik, pemirsa PRFM setia, untuk SPT tahunan dan SPT masa Februari itu ada relaksasi. Dalam hal ini pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PP orang pribadi tahun pajak 2019 dapat dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan yang seharusnya itu tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk penyampaian SPT masa PPA pemotongan pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 dapat dilakukan paling lambat 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan, namun batas waktu penyetoran tetap sesuai ketentuan yang berlaku khusus untuk pembayarannya. Iya, baik. Sekali lagi jadi 30 April diperpanjang ya. Betul, untuk orang pribadi untuk ya. Orang pribadi ya. Betul. Kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 April. Untuk orang pribadi dan kita tidak kenakan sanksi seperti itu. Wah, kabar gembira ini Pak ya. Jadi orang-orang yang kemarin takut, aduh saya terlambat nih karena corona Jadi ada waktu untuk kembali bisa secara elektronik tentunya Pak ya. Betul, tetap secara elektronik ya Kang Dudi ya. Iya, baik. Nah, di lapangan sendiri apakah ada kendala ini Pak untuk yang bayar pajak, atau karena kan sekarang tidak ada tatap muka, apakah ada kendala di lapangan? Bagaimana di lapangan sendiri? Sejauh ini mungkin tidak ada hambatan yang berarti. Dari tanggal kemarin ya, 16 itu ya. Cuma mungkin masyarakat perlu lebih bersabar karena media yang kita gunakan adalah media elektronik dan juga ada sedikit pengurangan dalam hal ini pegawai dalam hal yang bekerja di kantor yang bertugas. Karena libur tadi Pak ya? Work from home. Istilah baru nih, work from home. Jadi perlu sedikit kesabaran untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan maupun permohonan dari wajib pajak. Iya. Oke. Oh baik. Jadi kendala di lapangannya sebenarnya para masyarakat atau wajib pajak ini harus lebih bersabar karena tadi karyawannya nggak semuanya hadir begitu Pak, karena work from home tadi ya di kantor ya. Betul. Iya. Nah, sebelum kita jawab lagi nanti yang lainnya Pak, solusi terkait dengan kebijakan penyampaian SPT tahunan itu Pak, bisa disampaikan mungkin berkaitan dengan kebijakan terkait penyampaian SPT tahunan. Oke. Untuk SPT tahunan sebetulnya kita untuk seluruh jenis SPT tahunan itu sudah bisa dilayani dengan e-filing secara online. Jadi baik itu SPT orang pribadi, baik itu yang berstatus sebagai karyawan, sebagai pengusaha ataupun UMKM, sampai kepada SPT wajib pajak badan. Itu semua kita sudah bisa lakukan secara online. Nah, memang yang kita relaksasi adalah batas waktu penyampaian SPT PPh orang pribadi saja. Yang sampai dengan yang asalnya tanggal 31 Maret, kita perpanjang sampai tanggal 30 April. Tanpa tidak dikenakan sanksi keterlambatan. Tapi kalau untuk SPT tahunan badan, itu tetap tanggal 30 April juga. Seperti itu Kang Dudi. Jadi sebetulnya ini juga ada hikmahnya bagi kita, bagi DJP, bahwa kita semakin gencar untuk wajib pajak untuk menggunakan penyampaian SPT-nya secara online. Karena kan selama ini mungkin ada beberapa wajib pajak yang tetap ingin di kantor pajak gitu ya. Nah, dengan ini mungkin hikmahnya adalah wajib pajak mau tidak mau beralih ke secara online ya penyampaian SPT-nya. Kadang kita kesulitan juga karena lupa ya, eventnya berapa gitu ya. Oke, betul. Nah, ini kita juga ada layanan kayak lupa event, lupa mengaktifasi event, itu kita sekarang semua kita alihkan secara online. Jadi mudah-mudahan ini hikmah baiknya adalah
wajib pajak jadi semakin teredukasi untuk penyampaian SPT-nya secara online. Gitu kan. Digitalisasi lah jadinya, mengurangi antrian di kantor pajak. Betul Pak Yogi. Juga bisa setiap saat pemeriksaan untuk melakukan pelaporan. Tanpa waktu kerja yang terbatas gitu. Iya. Tapi kalau di kantor pajak sendiri memang kalau saat-saat menjelang penutup deadline itu penuh Pak ya? Waduh, luar biasa Pak. Kita sering masang tenda itu Pak. Oh iya. Yang paling itu di KPP Cibenying tuh Pak. Di sebelah BC itu. Itu sampai keluar begitu ya, mengular. Iya, betul. Padahal sebetulnya udah bisa online ya, tapi kadang-kadang mungkin wajib pajak online-nya pinginnya di kantor pajak juga. Jadi padahal tujuannya online kan wajib pajak bisa menyampaikan di mana saja, kapan saja. Seperti itu, Kang Dudi. Dan juga kebiasaan masyarakat mungkin ya melaporkan di akhir-akhir. Akhir-akhir ya. Ada kesempatan untuk menyampaikan itu selama 3 bulan dari Januari sampai Maret. Pengumumannya begitu ya. Itu seharusnya sudah disampaikan ya, baik. Ya ini juga sekaligus bagi masyarakat ya, Pak Oki dan juga Pak Jogi ya, untuk masyarakat jangan sampai lupa untuk membayar atau melaporkan SPT tahunan. Betul. Oke. Baik Pak, kita akan segera kembali jeda sejenak, Pak, jangan kemana-mana ya. Dan pendengar PR, masih dalam talkshow pajak pada pagi hari ini, pendengar PR. Ya, kita masih membahas terkait dengan pelayanan perpajakan selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya bersama dengan tamu-tamu istimewa kita pada pagi hari ini, pendengar PR. Kasih bimbingan penyuluhan Kanwil DJP Jawa Barat 1, Pak Oki Rusdiar Kasmir Putra, dan kasih bimbingan pelayanan dan konsultasi Kanwil DJP Jawa Barat 1, Pak Jogi Agustinus. Kami akan segera kembali. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya. Sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya. Sudah punya NPWP. Jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya NPWP. Pakai e-filing aja. Saat ini, pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Coronavirus DC-19 ini, tanda-tandanya diantaranya demam hingga 38 derajat Celcius, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, hingga diare. Pemerintah serius, siap, dan mampu menangani COVID-19. Masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan harus waspada. Ingat, COVID-19 bisa sembuh. Untuk itu, kita cegah penyebarannya melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan cara 1. Selalu cuci tangan dengan sabun terutama setiap mau makan, setelah buang air kecil maupun buang air besar, setelah memegang binatang atau aktivitas lainnya. 2. Melakukan olahraga teratur. 3. Konsumsi buah dan sayur. 4. Cek kesehatan terutama bila demam hingga 38 derajat Celcius. 5. Tidak merokok. 6. Menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan tisu maupun lengan baju. Semangat selalu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Salam sehat. Sehat diawali dari saya. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ya, pendengar PR 1 jam kita lebih dekat ya dengan kantor pajak, pendengar PR dalam talkshow pajak kita pada pagi hari ini. Pelayanan perpajakan selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Alhamdulillah tamu istimewa kita ada Pak Oki Rusdiar, Kasih Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Jawa Barat 1, dan juga Pak Jogi Agustinus, Kasih Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada juga Teh Aulia tapi nggak mau disebutin namanya ya. Baik, ya Pak Jogi dan juga Pak Oki ini ya, sudah ada pertanyaan langsung dijawab apa bagaimana ini Pak? Boleh jawab aja ya. Boleh ya langsung ya, oke. Ya, dari Teh Sinta ini bertanya, mohon informasi bagaimana dengan laporan teks amnesti, apakah juga sudah ada realisasinya? Ini juga online atau bagaimana ini Pak? Baik, bagi peserta teks amnesti yang lalu kan melaporkan laporan teks amnestinya kan ya. Iya. Tentunya sebelumnya sudah melaporkan, jadi sudah terbiasa itu bisa secara online di djponline.pajak.go.id. Gitu. djponline.pajak.go.id ya. Ya, sama seperti kalau kita lapor e-filing nanti ada di situ laporan pertambahan harta. Laporan teks amnestinya. Iya. Mungkin ada juga pendengar yang atau juga masyarakat yang belum tahu untuk teks amnesti ini apakah dilaporkan per tahun atau per berapa lama Pak? Ya, untuk laporan pasca teks amnesti ini itu dilaporkan per tahun itu Pak. Mungkin tahun ini tahun terakhir. Ya, untuk yang 2016 ya. 2016. Untuk yang 2016 terakhir. Oke, jadi tahun 2016 tahun terakhir maksudnya? Karena 3 tahun ya. Jadi 3 tahun kan yang teks amnestinya permohonannya di 2016 karena teks amnesti kan kalau nggak salah 2016 akhir ya sampai dengan ada 2017 juga kalau nggak salah. Jadi untuk yang 2016 itu berakhir sekarang yang terakhir ya. Gitu. Sekarang yang terakhir ya, ini betul. ya. Bagi Teh Sinta ini jadi sekarang ini laporan teks amnesti terakhir. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian saya beralih ke Kang Reza bertanya mengenai pajak. Pengurusannya kan ini offline, sedang ditutup begitu ya. Nah, sedangkan lewat online harus punya EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Nah, untuk mendapatkan EFIN ini kan harus datang ke kantor pajak atau bagaimana ini Pak? Mungkin Oke, buat pencerahan. Kang Reza ya, terkait sama permohonan, mungkin ini pengaktifan EFIN kalau saya lihat ya, berarti baru pertama kali akan menggunakan layanan e-filing, pelaporan SPT secara online. Nah, karena memang belum ada aplikasinya, jadi kita sementara memang memakai email. Jadi permohonan dari wajib pajak untuk pengaktifan EFIN itu dapat dikirimkan melalui email. Untuk surat permohonannya itu nanti bisa diunduh di www.pajak.go.id. Di situ nanti ada Kang Reza bisa mengunduh permohonan untuk pengaktifan EFIN dan surat permohonannya itu nanti dikirimkan melalui email ke email KPP tempat Kang Reza ini terdaftar. Nah, nanti alamat emailnya juga bisa dilihat di www.pajak.go.id/unit-kerja. Saya ulangi lagi, www.pajak.go.id/unit-kerja. Jadi nanti di situ Kang Reza bisa lihat, umpamanya KPP-nya KPP Cibenying, nanti emailnya apa. Jadi memang kita sudah siapkan. Jadi memang untuk permohonan-permohonan yang tidak ada di aplikasi yang harus disampaikan langsung itu bisa lewat email atau pos tercatat. Seperti itu, Kang Dudi. Iya, baik. Jadi sebenarnya tidak harus kita secara physically hadir di kantor pajak ya, Pak? Betul. Oke, nah, silakan bisa tambahkan, Pak. Boleh, silakan. Ya. Nanti wajib pajak mengirimkan swafoto dengan memegang KTP dan kartu NPWP-nya. Di luar itu nanti selain formulir itu. Nanti ada cross check dari kantor pajak. Ya, itu, Pak. Nanti itu bisa dilampirkan di emailnya di attachment emailnya. Nanti apabila semua sesuai dengan petugas yang membuat itu akan dikirimkan EFIN-nya melalui email yang bersangkutan dalam bentuk PDF nantinya. Oh, begitu. Betul. Baik. Oh, jadi nanti ada sesi swafoto ya pakai. Jadi untuk verifikasi ya. Verifikasi ya. Lampirkan KTP dan juga NPWP. NPWP-nya, betul. Oke, langsung foto selfie gitu ya bisa. Ya. Baik. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Karimayanda ya, Teteh atau Akang ini ya, Karimayanda. Untuk kantor pajak Cimahi ini buka atau tidak? Saya baru menyimak talkshow-nya pagi hari ini katanya. Oke, untuk Teh atau Kang ya Karimayanda ini untuk seluruh kantor pelayanan pajak sampai dengan tanggal 5 April
itu memang pelayanan tatap muka ditiadakan. Jadi memang kita tidak membuka tempat layanan terpadu di TPT. Jadi semua diarahkan ke online. Tapi kalau ditanya tutup, tidak tutup. Tidak tutup operasi, tetap beroperasi, cuman layanan tatap mukanya yang kita tiadakan. Dengan asumsi jam operasional tetap ya Pak ya? Jam operasional tetap. Betul. Oke ya, karena masyarakat juga nanti jangan-jangan ini karena tidak tatap muka jadi jam 1 udah tutup. Oh gitu, enggak. Tetap jam layanan tetap sama. Oke, baik. Jadi dari jam 8 pagi hingga sampai jam 4 sore. Jam 4 sore ya Pak ya. Kemudian tidak ada jeda istirahat ya Pak ya? Jam 12 hingga jam 1 tetap beroperasi. Tetap Pak beroperasi, ya? Betul. Baik, wah ini informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi pendengar PR dan juga masyarakat. Jadi tidak ada istirahat, bisa non-stop ya. Betul. Ya mungkin saja kan ada pegawai yang mungkin jam istirahatnya digunakan untuk itu Pak ya, untuk melaporkan betul. Jam 12 sampai dengan jam 1. Betul. Iya, baik. Nah kemudian ini Pak, layanan apa saja yang dapat diakses oleh wajib pajak secara online? Nah ini penting karena begitu banyaknya, ada SPT dan sebagainya. Tadi ada tax amnesty juga ya Pak ya, dan lain-lainnya. Baik, pemirsa PRFM yang setia, untuk layanan yang dapat diakses dalam hal ini secara online adalah penyampaian SPT tahunan dan juga masa yang sudah ada ya. Dan juga yang paling banyak itu sekarang ini untuk aktivasi lupa EVIN itu dapat melalui kering pajak 1.500-200 atau telepon atau email KPP yang bersangkutan ya. Selain itu juga ada layanan-layanan untuk NPWP seperti biasa itu secara online, yaitu e-registration. E-registration itu untuk NPWP Pak ya? Pendaftaran NPWP. Sedangkan untuk PKP yaitu pengusaha kena pajak yang lihat omsetnya kemudian 9,8 miliar itu dapat melalui email dan juga secara pos nanti. Oke, berarti banyak juga ya Pak ya hal-hal yang terkait dengan wajib pajak ini bisa dilakukan secara online ya? Iya, hampir semua mungkin ya. Hampir. Tadi disebutkan ada NPWP ini, kemudian untuk NPWP-nya sendiri apakah dikirim by email atau seperti apa ini Pak? Nanti by email Pak, dan seperti e-registration seperti biasa nanti dicantumkan mengisi isian dan juga nanti ada fotokopi KTP-nya dalam bentuk PDF betul. Nanti petugas yang bertugas nanti menjawab, dan kalau memang ada kesesuaian kita akan memberikan nomor NPWP-nya. Oke, baik. Dan itu nanti tanpa bertatap muka ya, jadi langsung by email begitu ya? Betul. Sebetulnya kalau untuk NPWP sebenarnya kita udah dari udah lama ya Pak? Udah lama kita punya aplikasi e-registration itu. Cuman mungkin ya itu sekarang itu mungkin hikmah baiknya ya wajib pajak jadi mau nggak mau memakai e-registration ya, karena untuk bertatap muka sekarang kita sudah tidak melayani layanan bertatap muka nih. Iya. Kalau nanti Pak, kartu atau fisiknya kita akan mengirimkannya secara pos. Oke. Jadi NPWP-nya ke alamat yang bersangkutan. Betul. Oke, ini pos tercatat ini pastinya Pak ya. Betul. Ya. Oke, ya. Iya. Baik, kemudian sudah ada pertanyaan juga ini dari, sebentar ya Pak ya, saya scroll terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan dari pendengar tidak ada namanya, 0813-203476 sekian. Untuk PR saya sudah membuat e-bill atau e-billing mungkin ini ya, untuk SPT pribadi. Dan kemudian juga sudah membayarnya. Selanjutnya jika secara online ini harus bagaimana lagi ya prosedurnya? Jadi sudah punya e-bill katanya untuk SPT pribadi. Oh baik. Setelah wajib pajak mengisi SPT tahunannya, nanti kan ketahuan dia lebih bayar atau kurang bayar atau nihil ya statusnya. Untuk yang kurang bayar segera menyetorkan. Itu kalau sudah dibuatkan kode billing ya, itu ada fasilitas di layanan pajak Go.id juga untuk masing-masing, untuk membuat kode billing masing-masing. Dan setelah bayar nanti memasukkan NTPN yang ada di rekening yang sudah dibayar itu, NTPN-nya kodenya masukkan dalam SPT, nanti tinggal dikirim. Itu aja Pak. Oke. Untuk yang kurang bayar. Oke, baik. Sebenarnya ada pertanyaan lagi lainnya, tapi tahan dulu Pak ya, nanti kita akan jawab lagi karena sudah ada yang ngantri juga di sini. Dan ya, pendengar PR, perbincangan semakin menarik dalam talkshow pajak pada pagi hari ini. Pendengar PR, kami akan segera kembali.
Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal lebih sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya sudah punya NPWP. Jangan lupa lapor pajaknya sudah punya NPWP. Pakai e-filing aja. Ya, mendengar pers semakin lama semakin menarik perbincangan kita dalam talkshow pajak ya pada pagi hari ini. Iya, Pak Oki dan juga Pak Jogi sudah ada pertanyaan nih, langsung mau dijawab. Oke, kita jawab langsung. Langsung ya, baik. Ya, yang pertama, ya saya scroll terlebih dahulu. Ini sudah ada tadi dari Pak Suwarno ya. Nah, Pak Suwarno ini menanyakan, saya sudah ke KPP Pratama mau laporan SPT tapi tidak bisa. Bagaimana caranya via online? Nah, mau dijelaskan kembali mungkin sedikit mengulang tadi yang. Baik, untuk Pak Suwarno, laporan SPT, kalau SPT tahunan itu gampang. Bapak bisa melalui online di DJP online pajak Go ID. Itu dengan kalau memang belum mempunyai akun di sana, nanti bisa minta EVIN-nya melalui email pajak KPP yang terdaftar dari Pak Suwarno sendiri. Nanti dari sana ada panduannya untuk e-filing itu gampang, ada secara tutorial, ada PDF maupun yang lainnya. Nanti ada tutorialnya masing-masing itu, Pak. Oke, baik, itu tadi penjelasannya ya Pak ya untuk Pak Suwarno ya. Baik, untuk Kang Rifki, untuk mengetahui caranya tentang pelayanan pajak secara online bisa diakses di mana? Oke, sama mungkin ya dengan Pak Suwarno tadi ya. Jadi begini, untuk Pak Rifki dan Pak Suwarno tadi saya tambahkan juga dari Pak Jogi, bahwa memang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mengakses laporan SPT tahunan melalui DJP online.pajak.go.id. Tapi memang mungkin bagi beberapa wajib pajak mungkin ada yang merasa takut salah atau apa. Jadi kita ada tutorial, kita sudah upload tutorial bagaimana cara melaporkan pajak, baik itu yang menggunakan form 1770 SS, 1770S atau 1770 yang polos, sampai kepada pembuatan bukti potong dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti Kang Rifki atau Pak Suwarno nanti bisa mengakses di www.pajak.go.id. Jadi nanti di sana ada tutorial bagaimana cara penyampaian SPT tahunan. Nanti di sana bisa diklik, bentuknya video. Jadi bentuknya video nanti bisa diikuti langkah-langkahnya di situ. Biar lebih yakin lagi ya cara pengisiannya seperti apa. Oke, baik. Jadi sangat mudah dan juga memudahkan seperti memudahkan ya. Kita sudah siapkan semua sarananya ya. Iya. Kemudian dari pendengar tidak ada namanya ini dari 0813 2187 755 sekian. Kalau untuk layanan PBK ini bagaimana Pak? Layanan PBK tadi. Untuk layanan PBK sendiri bisa dilakukan oleh wajib pajak mungkin lewat email atau pos ya. Yang penting jelas seperti biasa mengisi formnya, apa yang akan di PBK-kan dan kemana dan masanya atau apa, itu secara jelas disampaikan bisa melalui email maupun lewat pos itu sendiri dengan bukti yang scan mungkin ya kalau secara email itu. Oke. Baik. Nah, jadi untuk PBK juga tidak harus datang ke kantor pajak tapi lewat email juga bisa Pak ya? Betul. Ya, mungkin saya tambahkan Pak Yogi ya. Jadi untuk yang PBK ini nanti mungkin ada permohonan yang harus diunduh di www.pajak.go.id. Nanti mungkin di email ke tempat KPP di mana dia terdaftar. Nah, nanti daftar emailnya nanti ada di www.pajak.go.id/unit-kerja. Nanti di situ bisa dilihat kode alamat emailnya. Nanti mungkin di subjeknya baru ditulis bahwa ini adalah permohonan PBK. Pemindah bukuan ya. Pemindah bukuan ya. Betul. Baik. Nah, mungkin juga untuk pendengar PR ada yang belum tahu pemindah bukuan ini seperti apa, tadi bisa disampaikan ini Pak. Ya, jadi kalau pemindah bukuan itu jadi kalau ada kesalahan ya, jadi satu mungkin kalau ada kesalahan pembayaran terus ya, termasuk juga kelebihan gitu. Jadi
Jadi ada akun pajak yang seharusnya tidak dibayarkan, tapi ternyata terbayar. Nah itu nanti dengan PBK ini dipindahkan ke akun yang benar, seperti itu. Oke, baik. Jadi sangat transparan sekali begitu Pak ya. Betul. Tapi uangnya nyasar di mana ini? Iya, supaya nanti tidak salah bayar nanti ya. Baik, ya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Oki dan juga Pak Jogi ya. Dari pendengar tidak ada namanya juga 0812-248530 sekian. Apakah betul penyampaian SPT tahunan diperpanjang sampai dengan bulan April akhir 2020? Nah ini mungkin yang perorangan atau yang badan ini? Oke. Mungkin kalau untuk yang perorangan ya, yang kita perpanjang sampai 30 April 2020 itu adalah untuk yang pelaporan SPT PPH orang pribadi. Jadi yang harusnya berakhir di tanggal 31 Maret, ya karena ada kasus yang ini, jadi kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 April. Seperti itu. Jadi masih banyak waktu, tapi jangan menumpuk juga ya jangan Pak jangan ditumpuk di akhir juga ya Kang Rudi ya. Tapi pernah nggak ini ada error sistem ketika semua trafficnya sangat padat Pak? Nah itu biasanya terjadi di akhir periode itu Pak. Iya. Apalagi pada saat kita baru pertama kali, maksudnya mengharuskan ada aturan yang tertentu yang harus secara online, tapi masyarakat atau wajib pajak menyampaikannya di akhir, itu pernah karena begitu crowdednya, tidak kuota yang ada di kami sampai melebihi itu, sampai stuck, akhirnya kita perpanjang. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang pernah terjadi seperti itu ya Pak. Tapi sekarang mudah-mudahan tidak terjadi Pak, karena kita sudah memperbesar bandwidth kita juga. Dan juga mungkin ya jadi kita saran juga nih ke para wajib pajak dan pendengar setia PRFM, jangan ditunda-tunda. Lebih awal lebih nyaman ya Pak. Lebih awal lebih nyaman. Betul. Terima kasih yang diingatkan hashtag kita ya, hashtag kita kan ya, lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman, betul. Baik, ya pendengar PR dimanapun Anda berada, kita masuk ke pertanyaan lagi, pertanyaan dari pendengar lagi Pak ya. Ini boleh. Dari Karima Yanda tadi menanyakan untuk membuat Evin ini bagaimana, kemudian juga SPT-nya karena mungkin masih pemula ini Pak ya. Baik, untuk seperti kami sampaikan sebelumnya, untuk aktivasi Evin itu bagi yang belum mempunyai Evin, itu dapat melalui email pajak KPP yang daftarnya dapat dilihat di www.pajak.go.id/unit kerja masing-masing. Nah, dari KPP yang terdaftarnya. Nah, itu disampaikan syarat-syaratnya diunduh seperti tadi. Nanti ada swafoto untuk yang Evin-nya baru dengan KTP dan NPWP. Setelah itu nanti dari petugas pajak akan memverifikasi kalau memang udah oke, nanti dikirimkan dalam bentuk PDF ke email yang bersangkutan. Dari sana akan ada email dan akun yang harus masuk ke di DJP online pajak Go.id tersebut. Gitu kan. Nanti kalau bingung juga seperti yang disampaikan tadi, ada tutorial, ada macam-macam. Nanti bisa dilihat di pajak.go.id. Dan kalau memang bingung, sebenarnya setiap wajib pajak itu mempunyai seorang akun representatif. Nah, itu bisa konsultasi, bertanya apa yang harus dilakukan. Itu biasanya sih sudah punya nomor HP-nya. Biasanya itu dari baik. Jadi ada semacam kayak call center juga ya? Bukan call center, tapi ya? Orang yang bertugas untuk membimbing maupun berdiskusi tentang perpajakan terkait pajak yang bersangkutan. Situ sudah ditetapkan orang-orangnya untuk masing-masing wajib pajak gitu Pak. Oke, baik. Ya, ada mungkin tambahan dari Pak Oki mungkin? Oke, tambahannya mungkin ya, kalau semua layanan yang memakai surat permohonan itu memang kita arahkan ke email sekarang. Jadi email, jangan lupa nanti mungkin subjeknya ya. Subjek di email tersebut nanti permohonan apa yang Bapak Ibu ajukan ke kita. Jadi ditulis di subjeknya supaya nanti kita juga memilahnya lebih mudah. Karena terus terang laporan dari teman-teman KPP itu email sekarang cukup banyak
permohonannya, karena memang layanan tatap muka kan kita tiadakan sementara, jadi semua dialihkan ke email, jadi supaya jangan sampai yang terlewat ya gitu. Jadi subjeknya harus jelas. Baik, jadi subjeknya harus jelas, kemudian juga kalau bisa jangan tadi yang agak-agak di akhir Pak ya. Nah ya, lebih awal lebih nyaman ya. Lebih awal lebih nyaman. betul. Baik, tahan dulu Pak Oki dan Pak Juki, kita akan segera kembali ya setelah beberapa yang akan lewat ini. Tetaplah bersama kami. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya. Sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya. Sudah punya NPWP. Jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya NPWP. Pakai e-filing aja. Iya, pendengar dalam talkshow pajak kita pada pagi hari ini sudah sampai di interval terakhir ya, di 10 menit terakhir. Dan perbincangan kita semakin menarik karena juga banyak SMS yang hadir ini, Pak Oki dan Pak Jogi. Oke. Ya, kita mau langsung saya jawab ini ya. Boleh. Pertanyaannya ya. Dari pendengar di 0812-248530 sekian. Nah, ini menanyakan untuk SPT tahunan. Ini apakah ada surat edarannya tidak? Karena mungkin ingin tahu begitu ya, ada surat edarannya atau seperti apa? Ya, untuk SPT tahunan sebetulnya kita ada surat edaran tapi berlaku di internal ya. Internal itu ada di SE 13 tahun 2020 PJ tahun 2020. Nah, di sana dinyatakan bahwa pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019 dapat dilakukan paling lambat ya tanggal 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Gitu. Itu isi poinnya ya Pak. Poinnya. Oke, baik. Nah, itu mungkin ya jawaban tadi untuk pendengar di 0812248530 sekian. Jadi sudah ada edarannya, tapi ini memang untuk internal begitu Pak ya. Betul. Kemudian pertanyaan kedua dari pendengar di 0821284500 sekian. Mohon bertanya terkait dengan mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP yang bisa kita masukkan kemana ya Pak suratnya agar kita bisa tetap dapat bukti penerimaan suratnya. Ini biasanya ke loket TPT katanya. Jika via email kemudian minta alamat emailnya, karena KPP Cimahi tempat saya terdaftar tidak dapat dihubungi semua nomor teleponnya katanya. Mohon bantuannya karena STP ada tanggal expirednya dan juga sudah lama ketunda. Oke. Baik, silakan. Dengan siapa ini? Dengan ini tidak ada. Tidak ada namanya Pak ya tadi ya. Oke. Terkait permohonan pengurangan sanksi dan sebagainya itu termasuk yang biasanya di antar sendiri oleh wajib pajak nih ke kantor pelayanan pajak. Tapi karena memang pelayanan tatap muka ini ditiadakan, jadi ini termasuk bisa dikirimkan melalui email. Jadi nanti ya tadi dengan subjek yang jelas, nanti surat permohonannya bisa diunduh di www.pajak.go.id. Iya. Nah, dengan di attach nanti dilampirkan bukti-bukti persyaratannya. Nah, untuk yang Cimahi ini mungkin karena mungkin juga banyak yang via telepon ya, jadi mungkin susah masuk, bisa langsung ke email KPP Pratama Cimahi. Mungkin bisa dicatat bahwa nanti email KPP Cimahi tolong dialamatkan ke kpp.421@pajak.go.id. Jadi saya ulangi, untuk alamat email KPP Cimahi adalah kpp.421@pajak.go.id. Nah, setelah dikirimkan melalui email, jadi bukti pengiriman email itu bisa dijadikan bukti penerimaan surat pengganti dari yang biasanya mungkin wajib pajak dapat di
tempat pelayanan kita. Seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa dikirimkan ke email yang tadi disebutkan Pak ya? Betul. Boleh juga sih Pak kalau lewat tadi kita tambahkan Pak. Kalau lewat pos tercatat. Itu kursi yang kita terima itu sebagai tanda terima yang kami sampaikan istilahnya secara tidak langsung gitu. Itu bisa dipersamakan dengan itu. Oke, jadi pos tercatat tapi ini ya khusus pos tercatat, betul. Oke, baik. Kemudian dari Kang Huda, saya seorang ASN dan sudah proses Evin, ada kurang bayar juga, sudah bayar ke bank. Kemudian NTPN-nya sudah saya masukkan dan berhasil, mungkin sudah login ini Pak Pak ya. Oke, udah masuk. Kemudian saya klik untuk minta token, tapi tidak berhasil walaupun sudah diulang berkali-kali. Bagaimana kasus tersebut ini Pak? Oke, ini sebetulnya kalau udah permintaan token nih harusnya sudah valid ya. Coba Bapak mungkin dicek emailnya kembali, cek emailnya kembali apakah email yang terdaftar di di akun DJP online itu sudah sama dengan yang sekarang dipergunakan. Karena ada beberapa kasus ternyata mereka sekarang menggunakan email dari kantor, padahal yang tercatat di pribadi namanya itu pribadi, betul. Jadi itu tidak akan masuk, dia akan mengirimkannya ke email pribadi. Itu mohon dicek kembali. Kalau memang itu sudah sesuai, biasanya memang pernah ada gangguan juga ya Pak Jogi ya. Pernah ada gangguan, tapi sekarang ini nggak ada. Jadi kebanyakan sekarang ini kasusnya adalah email yang terdaftar itu tidak sama dengan email yang digunakan sekarang. Jadi mohon dicek lagi di profile di akun DJP online-nya Pak siapa tadi? Pak Huda. Pak Huda ya, di email yang terdaftar di DJP online apakah sudah sama dengan yang dipakai sekarang. Takutnya berbeda. Kalau memang berbeda bisa diupdate, bisa diganti emailnya sehingga nanti bisa kode verifikasinya bisa terkirim ke sana. Berarti emailnya harus sama dengan yang e-filing yang dimasukkan itu Pak? Betul. Email yang digunakan sama dengan email yang ada di akun DJP online. DJP online itu ya. Oke, baik. Begitu Pak Hudaya, mungkin nanti bisa dicek lagi. Kemudian dari Kang Zagat, saya wajib pajak perorangan terbit kartu pajak sejak tahun 2017, tapi cuma ada tagihan sekali. Saya mau bayar lagi, waktu itu ada tagihan nihil 100.000, bagaimana caranya? Nah, nihil 100.000. Oke, dengan Pak Zagat ya. Begini Pak Zagat, terkait dengan penyampaian SPT tahunan itu sebetulnya Pak Zagat tidak perlu tidak perlu menunggu surat tagihan. Kalau saya tadi simpulkan, kalau surat tagihan itu berarti Bapak sudah ada kelalaian nih tidak menyampaikan SPT. Karena kalau saya lihat itu tagihannya ada satu kali tagihan 100.000, itu kemungkinan adalah denda akibat tidak menyampaikan SPT Pak. Jadi Pak Zagat mohon karena SPT ini adalah sistemnya adalah self assessment. Jadi atas kesadaran sendiri. Jadi Pak Zagat sebetulnya sejak tahun 2017 sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya. Jadi untuk melaporkan SPT-nya atas usahanya atas usaha yang dijalankannya, baik itu pekerjaan bebas atau sebagai karyawan. Nah itu sebetulnya tetap apalagi kalau kadang-kadang orang berpikir kan kalau karyawan saya sudah dipotong sama perusahaan kok. Tapi memang kewajiban pelaporannya tetap ada. Jadi meskipun sudah dipotong oleh perusahaan dan sudah dibayarkan oleh perusahaan, tapi kita masih ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Seperti itu, Kang Dudi. Baik, nah mungkin ini di 3 menit terakhir bisa disampaikan untuk masyarakat sekali lagi nih terkait dengan tanpa tatap muka ya, pelayanan wajib pajak tanpa tatap muka terkait dengan adanya COVID-19 ini. Silakan Pak di 3 menit terakhir. Oke, untuk kebijakan kita terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini, Direktorat Jenderal Pajak sementara ini meniadakan layanan tatap muka, baik itu yang diselenggarakan di TPT, tempat layanan terpadu kita, terus juga di layanan luar kantor, serta di pelayanan terpadu satu pintu, seperti di mall pelayanan publik dan tempat lainnya. Dan peniadaan kegiatan ini berlangsung dari mulai tanggal hari Senin kemarin, tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020. Nah, selama masa itu kami berharap wajib pajak tetap menjalankan kewajiban perpajakannya secara online.
Jadi semua kegiatan perpajakan, kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara online. Nah, selain itu juga mungkin untuk wajib pajak semua untuk mendapatkan update, karena kita sendiri juga mengikuti perkembangan nih Pak Kang Dudi. Iya. Kira-kira nanti setelah tanggal 5 April bagaimana nih ininya? Iya. Mungkin wajib pajak dapat terus mengupdate informasi terkait kegiatan pelayanan kita di www.pajak.go.id atau juga melalui akun resmi kita, akun medsos kita ya di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube dengan alamat @ditjenpajak.ri. Jadi wajib pajak semua bisa mengakses, mengupdate informasi tentang kegiatan pelayanan kita selama pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, baik. Wah, Pak Oki dan Pak Jogi, tampaknya ini kita harus berakhir ya pada pagi, tapi bukan berarti berakhir bayar pajak ya, lapor pajak ya. Tetap ya kita lebih awal, lebih nyaman betul, ya. Baik. Baik, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada kesempatan lainnya ya, Pak Oki dan Pak Jogi. Terima kasih sudah hadir di PRFM pada pagi hari ini. Sama-sama. Baik pendengar, demikian talkshow pajak kita pada pagi hari ini, hari Jumat 20 Maret 2020, dan nantikan kembali talkshow pajak pada pekan depan. Tetaplah bersama kami.